Soal yang tadi, soal bagaimana luka-luka tadi disebutkan bahwa itu mematikan, bukan luka yang tampaknya karena ketidaksengajaan menembak atau membela diri. Posisi Kompolnas melihat rekonstruksi itu menceritakan hasil pemeriksaan. Apakah tadi Pak Munarman menceritakan ada kejanggalan dan kami ingin nanti cross dengan pihak lain. Jadi kami tidak pada posisi benar atau salah, tapi kami lihat tahapan-tahapan itu sudah berjalan dan itu disaksikan oleh banyak pihak. Artinya bukan hanya Kompolnas, media juga rekamannya ada. Artinya nanti benar atau tidak saya kira akan diuji di lembaga yang memang tugasnya menguji benar atau tidaknya. Oke. Pak Anton, saya ingin minta tanggapan Anda. Kalau kita melihat dari rekam jejak FPI, Bang Munarman harus kita akui, rekam jejak FPI itu bukan tidak bersih-bersih amat dari unsur kekerasan. Ada beberapa peristiwa di mana FPI menjadi pelaku kekerasan. Dan sudah dipertanggungjawabkan. Pelaku kekerasan. Karena sudah dipertanggungjawabkan, itu poin pentingnya. Tapi itu rekam jejaknya ada dan kemudian tapi sudah dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Karenanya saya ingin tanya ke Pak Anton, apakah misalnya sepak terjang FPI ini, apakah itu juga menurut Anda mempengaruhi bagaimana sikap aparat dalam mengambil tindakan? Ya, saya kira ada sebab dan akibat. Karena memang ada rekam jejak juga, rekan-rekan dari FPI ini melakukan ya aksi-aksi kekerasan dan intoleran. Yang juga cukup disesalkan, kadang-kadang juga agak menantang. Bahkan ya mungkin terkesan meremehkan. Meremehkan siapa ini? Menantang siapa? Ya menantang petugas, meremehkan negara gitu kan. Seperti kayak kemarin sebetulnya. Kan banyak yang bertanya, kenapa ini tidak? Ini diungkap kasusnya. Karena kan sudah diingatkan, tetapi malah ada hal-hal yang ya mungkin kata-kata yang kurang pantas, baik kepada TNI maupun kepada Polri. Justru dari kejadian ini kita nanti jangan lagi ada silang versi, tapi harus saling menghormati, ya saling menghargai. Dan memang rekam jejak itu ada. Kalau saya bacakan banyak sekali. Saya ingin bacakan apa yang misalnya disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas, rekan Pak Wahyu, Pak Beni Mamoto, yang menyebutkan ada 37 ex-anggota Front Pembela Islam yang bergabung ke organisasi terlarang yang bergabung di Jemaah Ansarut Daulah, ada di Mujahid Indonesia Timur. Saya kutip juga yang mengatakan bahwa ada yang berakses senjata ke Filipina Selatan, Aceh, ada anggota FPI yang melakukan pengeboman Polresta Cirebon, ada yang menyembunyikan Nurdin M. Top, ada yang merakit bom. Ini data-data yang kemudian disebutkan yang rekam jejak yang dilakukan oleh FPI. Iya, itu kan tindakan personal. Kalau kita menghakimi itu, menganggap itu bahwa itu adalah kebijakan organisasi, bagaimana dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara? Apakah bisa disebut negara itu disuruh untuk korupsi? Bagaimana tindakan-tindakan dari aparat negara yang lain yang melakukan pelanggaran hukum? Apakah itu ada doktrin untuk itu? Itu kan dia tidak bisa bagaimana misalnya ada satu organisasi yang kemudian di dalamnya itu ada oknum-oknum yang dia bertindak atas nama diri sendiri, tidak terkait sama sekali, dan dia sudah lepas dari organisasi, itu apakah itu dibebankan ke organisasi? Tidak. Kalau hukum itu dia tanggung jawabnya personal, tidak bisa dibebankan kepada organisasi. Dan kita secara organisasi sudah melarang hal-hal yang demikian. Karena itu di dalam kartu anggota setiap anggota FPI dilarang itu menggunakan kekerasan seperti itu.